Kemampuan berbicara di depan tinggi itu adalah bakat. Halo guys, kembali lagi dengan aku Heliza. Nah, di video kali ini aku mau nanya kepada kalian. Kalian itu pernah gak sih pernah merasakan rasa gugup, terus tangannya juga berkeringat, suara juga bergetar, bahkan ngeblank saat kalian itu berbicara di depan kelas atau di depan umum gitu. Nah, kalian itu tenang aja ya, kalian itu tidak sendirian. Bahkan banyak orang sukses sekalipun pernah mengalami hal seperti ini. Nah, bedanya itu mereka itu belajar menguasainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih, apa itu public speaking, terus kenapa public speaking itu penting, mitos dan fakta tentang berbicara di depan umum, secara mengatasi rasa gugup, tips and tricks presentasi yang baik, kesalahan yang harus dihindari. Nah, jadi pastikan nih kalian nonton sampai selesai karena materi ini benar-benar bisa kalian langsung praktikkan setelah nonton video ini. Apa sih itu public speaking? Nah, public speaking ini adalah proses berbicara kepada sekelompok orang dalam situasi yang terencana. Nah, ini juga bukan sekedar ngomong di depan umum aja nih, tapi juga public speaking ini komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, melalui lisan, terus bisa melalui tulisan juga, bisa melalui suara, bisa melalui gambar, bisa melalui simbol, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam nih, bisa memberikan informasi, terus bisa mempengaruhi juga, bisa menghibur kalian, bisa meyakinkan diri kalian juga kepada audiens. Nah, ini contohnya nih, presentasi di kelas, terus ada juga contoh pidato, terus seminar, dakwah, MC acara, dan konten video. Jadi sebenarnya hampir semua orang nih membutuhkan public speaking dalam hidupnya. Kenapa sih harus menguasai public speaking? Nah, di sini ada beberapa nih alasan kenapa kemampuan public speaking ini sangat penting. Yang pertama, ada banyak orang sukses cara bicaranya ini sangat baik. Dari pemimpin, pengusaha, dosen, maupun motivator. Nah, mereka ini semua mampu berbicara dengan percaya diri. Yang kedua, ada tuntutan zaman dan teknologi. Sekarang di era digital ini, kita nih sering presentasi online, membuat video atau berbicara di forum. Yang ketiga, ada tuntutan profesi. Nah, apapun pekerjaannya yang kalian dapatkan nanti ke depannya, kemampuan komunikasi ini akan selalu dibutuhkan. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Orang dengan skill komunikasi yang baik, ini biasanya lebih menonjol. Jadi kalau kalian ini ingin berkembang, public speaking ini bukan lagi pilihan, tapi ini adalah kebutuhan. Ada satu mitos yang sering kita dengar. Kemampuan berbicara di depan umum itu adalah bakat. Itu salah ya guys. Faktanya public speaking ini bisa dipelajari, terus bisa dilatih juga, bisa dikuasai oleh siapapun juga. Yang sering menghambat kita sebenarnya itu adalah rasa gugup kita, terus rasa takut kita, takut salah, takut dinilai, takut ditertawakan. Nah, padahal semua itu salah ya guys. Nah, semua pembicara hebat juga pernah merasakan hal yang sama seperti itu juga. Solusinya sederhana nih, sering latihan. Nah, kita tuh sering latihan ya kan, sering berlatih di kaca gitu. Terus sering mempraktikannya juga. Terus persiapkan diri dengan baik juga. Terus berdoa, semakin sering kalian mencoba nih untuk semuanya itu, kalian itu bisa menghilangkan rasa takut kalian yang ada di pikiran kalian itu. Di kunci public speaking yang baik ini ada 3 hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama ada know yourself. Itu bisa diartikan dengan kenali diri sendiri. Jadi kita ini harus memahami kelebihan kita, terus kekurangan kita, dan gaya bicara kita. Yang kedua ada know your audience, yang artinya kenali audience. Jadi siapa yang mendengarkan, terus usia mereka, terus latar belakang mereka, pengetahuan mereka, dan harapan mereka, itu tuh harus kita pahami juga. Contohnya itu, berbicara kepada siswa ini juga tentu berbeda dengan berbicara kepada mahasiswa. Nah, yang ketiga itu ada know your material, yang artinya kuasai materi. Jadi jangan hanya membaca saja. Kalian harus benar-benar memahami apa yang kalian sampaikan. Karena pembicara yang menguasai materi akan terlihat nih lebih percaya dirinya.
Ada beberapa tips agar presentasi kalian lebih efektif. Di sini ada beberapa nih persiapan sebelum tampil. Yang pertama, kita harus menyiapkan nih materinya dengan baik. Yang kedua, latihan sebelum presentasi. Dan yang ketiga, bayangin nih situasi presentasinya juga nih. Terus di saat presentasi, kita juga dalam kontak mata kita tuh jangan terus melihat slide atau lantai. Nah, terus dalam bahasa tubuhnya juga gunakan gerakan yang tangan ini dan posisi tubuh ini yang natural, jadi kayak biasa aja gitu loh, jangan kayak gimana gitu. Terus bahasa yang jelas juga, gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh audiensnya. Terus intonasinya juga jangan monoton juga, naik turunnya suara ini agar tidak membosankan gitu loh. Terus sisipkan humor ringan agar suasananya itu lebih santai, jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Nah, public speaking ini bukan monolog nih, tapi komunikasi dua arah. Nah, cara untuk berinteraksinya yaitu ajukan pertanyaan dulu nih, terus minta pendapat kepada audiens. Terus adakan sesi tanya jawab kepada audiens juga. Dan jangan lupa nih, buat slide PowerPoint yang menarik, terus tidak terlalu penuh dengan tulisan. Nah, terus diakhiri juga presentasi ini dengan kesimpulan yang kuat. Nah, di sini ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dibicarakan. Yang pertama, hal yang sudah diketahui oleh audiens. Yang kedua, hal yang tidak ingin mereka ketahui. Selain itu, ada beberapa dosa besar dalam PowerPoint. Yang pertama, membagikan materi sebelum presentasi. Yang kedua, slide hanya berisi poin tanpa penjelasan. Yang ketiga, visual tidak sesuai. Yang keempat, tulisan terlalu kecil. Yang kelima, terlalu banyak animasi. Yang keenam, penutup lemah. Pembicara hanya membaca slide. Ingat, dalam PowerPoint ini hanya alat bantu, bukan pengganti pembicara. Awal presentasi sangat menentukan kemenarikan. Di sini ada beberapa cara yang efektif nih. Yang pertama, ada menggunakan aktivitas fisik. Yang kedua, menyampaikan fakta atau statistik yang menarik. Yang ketiga, humor yang relevan. Yang keempat, cerita inspiratif. Dan yang terakhir, menunjukkan kredibilitasnya. Di sini ada beberapa yang harus dihindari nih. Yang pertama, membuka dengan nama saya. Itu salah ya. Yang kedua, pertanyaan retoritis yang membingungkan. Dan yang ketiga, pembukaan yang terlalu panjang banget. Nah, teman-teman, public speaking ini adalah keterampilan yang bisa mengubah hidup kalian. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Manfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baik mungkin. Karena semakin sering kalian berbicara, semakin hebat kalian nanti ke depannya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian juga, jangan lupa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.